kali ini kedatangan Ketua Umum dari HIPMI PT Unpas. Jadi terkait dengan apa itu HIPMI ya, dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Wah, luar biasa banget ya. Bang Erick Thohir tuh kan, Oh Menteri iya, BUMN sekarang, itu kader benar. HIPMI loh. Memang sudah tidak dilakukan lagi gitu kan relasinya gitu Betul, kan. Nah, betul. loh, anggota yang masuk kepada kita tuh bisa pada akhirnya menjadi satu pengusaha yang sukses. Mending aku bisa, aku pasti bisa kayak gitu. Selamat datang di HIPMI Talks bareng aku Fitriani. Kali ini kedatangan Ketua Umum dari HIPMI PT Unpas. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol baiknya kita harus pakai hand sanitizer dulu ya, karena kan sekarang wabah Covid itu lagi meningkat banget nih teman-teman. Boleh dong kita langsung pakai hand sanitizer-nya dulu. Halo Kak. Boleh. Kita pakai dulu ya. Iya, pakai dulu. Ini kita lagi kedatangan sama Kak Irfan. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang HIPMI PT Unpas ya Kak ya. Oke, sebelum kita ngulik-ngulik lebih dalam lagi, boleh dong Kakak perkenalan dulu sama teman-teman di luar sana. Terima kasih ya, Teh Fitri. Nama saya Irfan Muhammad Gani. Saya mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Pasundan. Saat ini mengambil program kekhususan Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara. Sekarang menuju semester 7. Kan kemarin baru beres nih. Oh, iya. Wah, sekarang kita menuju ke semester 7. Oke. Sebelum kita ngulik-ngulik lagi nih tentang HIPMI, pasti orang-orang tuh nggak asing ya kalau misalkan harus dengar HIPMI, pasti udah tahu nih HIPMI. Nah, tapi kan mungkin nggak semua orang juga tahu nih, ternyata di Unpas juga pun ada ya HIPMI-nya. Nah, boleh dong Kak Irfan buat sharing-sharing kayak ngobrol-ngobrol lah tentang perkenalan tentang HIPMI-nya gimana nih gitu. Jadi terkait dengan apa itu HIPMI ya? Iya, apa itu HIPMI? Sebetulnya dari jauh-jauh hari banyak nih yang nanya melalui direct message via Instagram saya, banyak banget ya berarti. Ataupun Instagram dari HIPMI itu sendiri, ataupun melalui chat di WhatsApp gitu kan, yang nanya apa sih HIPMI itu gitu kan. Nah, mungkin sekarang nih waktu yang tepat saya menjelaskan gitu apa itu HIPMI. Jadi teman-teman, secara singkat ya, HIPMI itu kan singkatan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, ini adalah organisasi pengusaha yang independen yang memang cukup tua, yang didirikan pada tanggal 10 Juni tahun 1972. Jadi memang cukup lama ya gitu di Indonesia ini. Nah, diinisiasi oleh beberapa tokoh-tokoh nasional, ada Bang Abdul Latif, Siswono, dan juga Bang Ponco Sutowo, dan juga senior-senior lainnya yang tentunya menjadi inisiator dari pendirian HIPMI gitu. Dan secara landasan pendirian HIPMI ini dilandasi semangat untuk menemukan wirausaha di kalangan pemuda. Karena menurut sejarah nih ya, katanya tahun 1970-an itu di kalangan pemuda itu sangat sedikit yang berminat menjadi menjadi wirausaha gitu loh. Benar-benar. Nah, pada akhirnya senior-senior tadi yang tadi disampaikan menyepakati untuk mendirikan suatu organisasi pengusaha yang dinamakan HIPMI gitu. Gitu. Nah, tadi udah mungkin secara penjelasan secara umum HIPMI-nya ya. Tapi kira-kira pengen tahu dong misalnya dari secara strukturalnya dari HIPMI itu kayak gimana gitu. Struktural misalkan dari alur-alur, kan kalau misalkan dalam suatu organisasi pasti ada struktur organisasi, kayak misalkan kalau di kampus-kampus kan kayak eksekutif, legislatif kayak gini. Nah, kalau misalkan struktural dari HIPMI itu sendiri kayak gimana sih gitu? Kalau di HIPMI itu sendiri nggak ada ya terkait dengan eksekutif legislatif pun, karena ini wirausaha ya. Nah, tapi kalau ada secara struktural kepengurusan ya, sebetulnya sama seperti organisasi pada umumnya. Seperti di pusat itu ada yang namanya BPP. Itu Badan Pengurus Pusat. Itu ya organisasi tingkat pusatnya gitu kan. Di bawah BPP itu ada BPD, itu Badan Pengurus Daerah, itu setingkat provinsi. Oh, tingkat provinsi. Di bawah BPD itu ada BPC, Badan Pengurus Cabang, yaitu setingkat kabupaten kota. Nah, lalu di mana nih keberadaan HIPMI perguruan tinggi ini gitu kan? Nah, jadi begini, di dalam BPC itu, BPC Badan Pengurus Cabang itu mempunyai suatu badan otonom. Nah, badan otonom inilah yang menaungi keberadaan daripada HIPMI perguruan tinggi. Sebagai contoh, BPC HIPMI Kota Bandung ya, dia memiliki badan otonom. Nah, artinya badan otonom daripada BPC HIPMI Kota Bandung ini menaungi keberadaan HIPMI PT sekota Bandung. Nah, kita kan Unpas secara teritorial nih ya, kita berada di Kota Bandung. Artinya
HIPMI Perguruan Tinggi Unpas berada dalam naungan Badan Otonomnya BPC HIPMI Kota Bandung gitu. Tapi secara surat keputusan, surat SK gitu kan, peng-SK langsung dari BPC gitu. Dari BPC? Iya. Wah, luar biasa banget ya. Itu juga pasti penggarapannya juga nggak mudah ya. Pasti kan ada struggle-struggle-nya. Aduh, aku harus ngurusin ini itu tuh kan. Surat menyurat apalagi itu kan agak sensitif kan. Apalagi SK juga nggak harus, maksudnya nggak sembarang langsung ngeluarin SK gitu kan. Itu harus prosesnya dulu kan gitu. Nah, di HIPMI sendiri juga kan mungkin dari kawan-kawan pada umumnya gitu ya, mahasiswa-mahasiswi sebelum masuk ke organisasi kan pasti mempertanyakan nih track record organisasi ini seperti apa gitu kan, karena itu kan jadi daya tarik ya, dari daya tarik seorang buat masuk ke organisasi, bagaimana senior track record dan sebagainya. Jadi untuk HIPMI untuk HIPMI secara umum sendiri memang secara track record sudah tidak bisa diragukan lagi lah ya. Secara kader mungkin Bang Erick Thohir tuh kan, Menteri BUMN sekarang, itu kader HIPMI loh. Kader HIPMI ya, kayak Bang Abu Rizal Bakri gitu kan, biasa kita menyebutnya Bang lah bahasa akrabnya gitu. Nah, untuk mantan-mantan ketua umumnya seperti Bang Lutfi, Menteri Perdagangan sekarang tuh di era Pak Jokowi. Setelah eranya Bang Lutfi, Bang Sandiaga Uno, itu juga mantan ketua umum, sekarang jadi Menteri Parekraf gitu kan. Yang terbaru periodenya Bang Bahlil itu kalau nggak salah 2011 ke sini, beliau sekarang menjabat menjadi Menteri Investasi. Nah, artinya secara track record alumni mantan ketua umum, baik kader yang sudah nonaktif di HIPMI, memang sudah tidak dilakukan lagi gitu kan relasinya gitu kan. Nah, ini satu kesempatan menurut saya bagi kawan-kawan yang memang tergabung dalam HIPMI Perguruan Tinggi ini untuk bisa menjalin komunikasi yang lebih intensif gitu. Karena kan zaman sekarang itu networking itu sangat dibutuhkan lah ya. Betul banget, relasi ya. Betul. Kalau saya boleh meminjam quotes-nya Hairul Tanjung, kata beliau begini katanya. Kalau zaman dulu itu boleh ada istilah banyak anak banyak rezeki ya. Betul. Kalau zaman sekarang itu banyak networking banyak rezeki. Nah, tapi begini Mbak, Teh. Interpretasi saya ya ke pernyataan Bang Hairul Tanjung. Bukan berarti zaman sekarang juga banyak anak tidak banyak rezeki, tetap banyak, mau zaman dulu mau zaman sekarang ya konsep banyak anak banyak rezeki tetap gitu ya. Betul. Cuma ada semacam lebih penekanan gitu bahwa zaman sekarang tuh banyak networking yaitu banyak rezeki gitu. Iya gitu. Betul banget, dan emang kerasa banget apalagi kan sekarang udah serba digital ya. Terus juga orang-orang tuh pasti bisa lebih gampang lagi untuk cari relasi dengan misalnya media sosial juga sekarang udah banyak nih. Terus juga misalnya kita bisa menggunakan platform apapun untuk kayak kita tuh mengulik apa sih kemampuan kita gitu kan. Terus kalau misalkan pengen kotak-kotakin orang kan kalau dulu susah ya, harus kirim atau misalkan pakai merpati apa kan di zaman-zaman kayak gitu. Tapi kan kalau sekarang bisa lewat media sosial gitu, handphone juga udah mulai canggih gitu kan. Jadi kan bentuk untuk membentuk relasi juga dari situ kan. Secara kalau menurut kami gitu ya, istilah pengusaha itu ada 3 Teh. Apa tuh? Kalau menurut anak-anak HIPMI itu. Apa tuh? Jadi pertama pengusaha by nasab. Nah, itu. Kedua pengusaha by nasib. Ketiga pengusaha by desain. Nah, jadi ada filosofinya kayak gini. Kalau pengusaha by nasab itu ya dia sudah secara latar belakang keluarganya juga sudah anak konglomerat gitu kan, anaknya para pengusaha gitu kan, itu by nasab ya. Kalau by nasib ya dia baru ditakdirkan jadi pengusaha gitu kan. Nah, kalau by desain ini adalah pengusaha yang memang diciptakan, yang memang difasilitasi, dibentuk yang bagaimana pada akhirnya menjadi satu pengusaha yang handal dan pengusaha yang sukses. Dan kita HIPMI, baik HIPMI secara organisasi baik ataupun HIPMI secara perguruan tinggi kita Unpas ini, kita masuk kepada yang ketiga, HIPMI pengusaha by design. Artinya kita mendesain bagaimana caranya gitu kan, bahwa anggota yang masuk kepada kita tuh bisa pada akhirnya menjadi satu pengusaha yang sukses. Karena kan didesain gitu kan, dibentuk, diciptakan gitu kan. Begitu Teh. Jadi tergantung dari kitanya sih, kita bisa mengemas itu gimana gitu ya, buat nunjukin ke orang biar orang tuh tertarik ke kita gitu kan, biar kita tuh menjadi citra gitu loh, jadi pusat perhatian lah ya kayak gitu. Ini luar biasa banget sih itu visi misinya, karena aku baru dengerin usaha itu. Pertama nasib sama desain. Oke, itu bisa diterapin lah ya gitu. Oke, untuk tadi udah ya mungkin secara umumnya HIPMI ya, terus juga dari kestrukturan. Terus juga tadi nih buat teman-teman aku mau nekanin lagi, ini tadi tuh ketua umum dari HIPMI PT Unpas ya jabatannya. Nah, selama menggarap nih mungkin aku lebih pengen ketanya, selama menggarapnya pengen apa sih hasil wishlistnya lah untuk kedepannya gitu. Maksudnya
karena terus kenapa ya kepikiran gitu pengen bikin gitu, iya bikin gitu. tas. Terus juga udah mending aku bisa, aku pasti bisa kayak gitu. Jadi sebetulnya terkait dengan apa semacam latar belakang lah ya, Iya, latar betul, belakang untuk mendirikan HIPMI. Mm-mm. Jadi di Kota Bandung gitu ya teman-teman, khususnya HIPMI perguruan tinggi sudah banyak gitu kan, ada di Unpad, di Telkom, di Poltek Esos, dan beberapa universitas lainnya lah, Iya, Unisba gitu Unisba. kan. Nah, berawal dari obrolan ringan sebetulnya bersama rekan-rekan pendiri yang lain, sebetulnya ada satu kalimat yang memaksa kita untuk apa ya, untuk mendirikan ini gitu. Saya termotivasi dengan satu kalimat, giving back to society gitu. Jadi apa sih yang mau kita berikan kepada sekitar gitu. Berawal dari saya kan sekarang udah semester 7 gitu kan, teman-teman juga udah semester 6 dan sebagainya ya. Nah, bukan dan gini. Ketika kita lulus, policy apa nih yang mau kita tinggalkan untuk Unpas gitu. Kebijakan apa nih yang mau kita sampaikan, apa mau kita tinggalkan untuk Unpas gitu. Jadi udah zamannya kolaborasi lah, bukan zamannya kompetisi. Nah, berawal dari kalimat giving back to society, pada akhirnya kita ingin memberikan apa kepada sekitar, khususnya Unpas. Nah, dalam konteks usaha ya berarti kita satu konsekuen dengan teman-teman, dengan kawan Randy, Isan, Yogi dan sebagainya yang mempunyai usaha. Bagaimana nih pada akhirnya usaha kita nggak kita doang yang berkembang gitu kan, tapi juga teman-teman mahasiswa lain juga berkembang gitu. Nah, pada akhirnya kita menciptakanlah dengan mengikuti prosedural yang ditentukan oleh BPC gitu kan, surat menyurat, akhirnya kita dibentuklah HIPMI perguruan tinggi Unpas dengan tujuan ya kita ingin menciptakan, melahirkan para pengusaha gitu kan, dan bukan hanya melahirkan, menciptakan, tapi juga memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah memiliki usaha untuk untuk dipublikasikan, untuk disalurkan, dan untuk diarahkan. Jadi kan tipe mahasiswa tuh ada dua ya, ada yang memang belum memiliki usaha, nah di kita diciptakan gitu kan, tapi yang sudah memiliki usaha kita fasilitasi agar pada akhirnya usaha mereka itu terus berkembang gitu kan, orientasi akhirnya ya seperti itu. Oh iya ya, berarti maksudnya adanya HIPMI di Unpas ini juga buat mewadahi untuk mahasiswa-mahasiswa Unpas ya. Betul. Terus juga mungkin ada yang belum tahu juga nih, takutnya orang-orang tuh punya mindsetnya kan mungkin lihat dari Kak Irfan tadi udah bilangnya jurusan hukum, takutnya tuh yang punyanya anak hukum gitu atau gimana, atau menyebar nih kan judulnya juga univ ya. Apakah udah ada beberapa dari anggota-anggota dari jurusan lain atau apa nih, atau dari mana gitu? Jadi kalau untuk namanya sendiri kan Universitas Pasundan ya, mana kebetulan saja saya dari Fakultas Hukum. Nanti ada wakil bidang prestasi dan pengembangan minat dan prestasi, itu saudara Randy, dia dari FISIP gitu kan. Ada yang dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, ada juga. Dan memang ini menjadi pasar bebas lah ya untuk semua mahasiswa fakultas untuk bisa bergabung gitu kan kepada HIPMI perguruan tinggi Unpas ini gitu. Nah, gimana sih cara Kak Irfan buat menyatukan dari semua fakultas itu biar ayo gabung di sini di HIPMI, kita harus tunjukin nih dengan tadi wishlist tadi Kak Irfan kan udah bilang apa nih yang mau ditinggalin untuk Unpas kayak gitu. Nah, itu apa nih maksudnya? Gimana nih cara ngerangkulnya, kan gak semua orang bisa langsung mungkin beradaptasi, juga yang ya karena mindsetnya itu sih mereka harus diubah dulu kan, harus gimana cara memotivasinya gitu. Nah itu sih berawal dari narasi saya gini sebetulnya. Saya menceritakan bahwasanya sudahlah gitu kan, banyak orang yang berputus pertemanannya, berputus persahabatannya gara-gara kompetisi gitu kan. Betul nah, banget. Saya bukan mengkampanyekan ya, mensosialisasikan gitu kan istilahnya. Bahwasanya tahun sekarang itu bukan tahunnya kompetisi gitu loh. Dalam konteks usaha bukan kompetisi, kita berkolaborasi. Makanya kita membuka selebar-lebarnya bagi siapa saja yang berminat gitu kan untuk bergabung ke HIPMI perguruan tinggi Unpas, mau daripada hukum, FISIP, FKIP, Fakultas Kedokteran itu kan yang baru sekarang di Unpas tuh. Siapa saja asal yang mempunyai niat ingin menjadi pengusaha, kita welcome gitu kan. Gitu. Terus juga karena mungkin era sekarang orang tuh gengsi ya, benar nggak Kak? Gengsi betul. Kan? Ya. Orang tuh pasti punya mindsetnya, ngapain jadi pengusaha, aku masih muda, aku bisa cari mungkin pekerjaan yang lain. Tapi kan semua itu mulainya kan kita harus dari nol dulu ya, kita harus mencoba dulu dari awal nih. Nah, lebih ke sekarang anak muda tuh ya karena pengusaha pasti orang mikir jualan gitu ya. Karena kan gak semua orang bisa, takutnya kan mungkin mereka juga punya mindsetnya, aku mah nggak bisa jualan, ngapain aku ikutan HIPMI gini kayak gitu kan. Jadi suka masih banyak pikiran-pikiran kayak gitu. Nah, aku tuh pengen tahu juga nih soal program kerjanya
gitu. Program kerja, HIPMI tuh pengen ini, visi misinya gini, track record yang aku pengen ini kayak Betul. gitu. Nah, apa tuh? Ini sebetulnya menarik ya terkait dengan apa sih mau ngapain gitu kan HIPMI Betul, ini. betul banget, betul Ketika banget. teman-teman sudah Perannya masuk mau gitu. ngapain gitu. Gitu. Secara apa ya? Mungkin kita berbeda ya dari organisasi-organisasi lainnya karena memang kita masuknya baru pertama kali nih ada di Unpas nih. Sejarah kan? Baru pertama kali keren di banget. Unpas tahun 2021 gitu kan. Luar biasa Nah, banget. terkait dengan kegiatan program kerja yang ke depan mungkin kita juga masih studi banding ya, masih studi banding kepada HIPMI PT Unpas lainnya. Tapi gambaran dari saya dan juga rekan-rekan, kita ini akan membuat suatu movement itu namanya Pasundanpreneur. Wah, Yang mana Pasundanpreneur ini kita akan mengakomodir, mendata khususnya kader-kader HIPMI perguruan tinggi Unpas ini yang memiliki usaha untuk kita kembangkan, untuk kita publikasikan gitu. Tapi tidak hanya kader HIPMI Unpas saja, kita juga membuka nih kepada seluruh mahasiswa-mahasiswa Unpas gitu loh. Untuk bisa menyalurkan lah, untuk bisa kita salurkan usaha mereka gitu kan, dengan nanti ada mekanismenya entah itu isi Google Form dan lain sebagainya gitu. Jadi saya mau Pasundanpreneur ini dirasakan bukan hanya oleh kader HIPMI saja, tapi dirasakan oleh kebermanfaatannya, keberadaannya gitu kan, khususnya oleh seluruh mahasiswa Unpas. Karena HIPMI PT Unpas milik semua mahasiswa Unpas gitu. Iya, benar-benar. Terus juga berarti HIPMI itu kan mewadahi juga ya. Selain mewadahi juga mungkin lebih, aku tadi menangkapnya mungkin lebih ke training ya. Maksudnya orang-orang yang mau memulai usaha, bahkan yang belum kepikiran pengen mulai usaha, lebih ke yaudah deh ikutan dulu aja gitu ya, lebih baiknya. Terus juga kira-kira nih pandangan Kak Irfan sendiri kalau misalkan tentang bisnis nih. Maksudnya kenapa ya untuk di umur yang sekarang gitu Kak Irfan udah kepikiran pengen udah deh jadi ketua umum HIPMI aja, terus juga pasti kan HIPMI itu kan pengusaha, berarti kan Kak Irfan sendiri pengusaha gitu ya. Nah, kenapa ya? Tips gitu ya. Iya, terus juga aku yang pengangguran gini masih selama lagi pengen dong gitu dapat insight baru nih. Aduh gimana ya, aku pengen banget gitu. Maksudnya bisa memulai usaha, dan kebetulan juga aku punya sih maksudnya bisnis online, cuman pengen juga dapat ilmu gimana tips and triknya menurut Kak Irfan. Berbicara tips nih ya, berbicara tips. Sebetulnya di platform sosial media dengan Instagram maupun YouTube banyak sekali ya toko-toko ataupun platform-platform seperti itu yang mengedukasi gitu kan, untuk tips-tips mulai menjadi pembisnis versi Warren Buffett gitu kan, Harold Tanjung, Jack Ma dan sebagainya. Sebetulnya mereka banyaklah versi-versinya. Tapi sebetulnya ada yang menarik nih terkait dengan berbicara tips ya. Ada satu quotes ya, begini sih quotesnya. Jadi bisnis apa sih yang bagus gitu. Jadi orang bertanya bisnis apa sih yang bagus, jawabannya bisnis yang bagus adalah bisnis yang dimulai bukan ditanya terus. Itu kata Bob Sadino loh, kata Om Bob. Jadi kata Om Bob ini bisnis yang bagus itu bisnis yang dimulai bukan ditanya terus gitu. Kalau saya nih ya, kalau saya menginterpretasikannya gitu ya, berawal dari kayaknya nih ya, Om Bob melihat banyak manusia gitu ya yang mau mulai menjadi pengusaha, tapi kok banyak nanya gitu, actionnya nggak ada gitu. Yang pada akhirnya terciptalah satu quotes itu gitu kan, bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dimulai bukan bertanya terus. Tapi tetap maksudnya di sini kan tetap ada perhitungan dan sebagainya, tapi kan tetap harus kita mulai gitu, jangan nanti gitu loh. Mungkin maksudnya orang-orang kenapa mungkin masih banyak nanya, aku harus memulainya gimana nih gitu, pasti makanya research dulu gitu, nyari-nyari dulu infonya, oh harus gini dulu, kamu harus mungkin ada target lah ya gitu semua juga terkait gitu. dengan tadi kan saya gitu ya, tren dan tipsnya sebetulnya sederhana bagi saya. Yang pertama itu menghilangkan atau mempunyai rasa sikap bodo amat. Bodo amat ini bagaimana? Sebagai contoh saja, ketika teman-teman atau rekan-rekan nanti ingin memulai suatu usaha, pastinya kan selalu ada saja cibiran dari, saya juga nggak ngerti ya netizen orang Indonesia itu seperti apa gitu kan. Orang nggak punya prestasi, mempunyai prestasi selalu aja dicibir gitu kan. Nah itu pasti harus situasi yang harus kita hadapi gitu kan, baik dalam sektor kehidupan manapun. Artinya dalam setiap ketika kita ingin membuat suatu bisnis, menjalani suatu bisnis, pasti saja ada cibiran yang masuk pada kita. Maksudnya bersikap bodo amat di sini, kita harus bisa menghilangkan gitu ya, menyingkirkan cibiran-cibiran negatif itu, yang pada akhirnya kita bisa konsen dengan dengan konsep yang kita miliki. Tentunya ya awalnya ya kita harus memiliki
planning ya, Betul, tapi kan itu betul. tidak saya sebutkan sebagai langkah awal tips. Kenapa? Karena ya sudah mutlak gitu kan. Lu mau jadi pengusaha ya lu harus punya planningnya apa. Iya. Tapi saya masuk kepada ranah yang memang jarang orang pahami gitu. Yang pertama itu bersikap bodo amat. Nah, ketika teman-teman sudah melewati fase itu, bersikap bodo amat sudah terlewati, lalu teman-teman masuk kepada actionnya gitu kan. Lalu teman-teman masuk kepada yang kedua, yaitu konsisten. Betul, harus Nah, konsisten. itu sederhana sebetulnya. Nah, ketika teman-teman sudah melewati fase pertama, bisnis sudah jalan tapi tidak konsisten, yang pertama itu tidak akan ada artinya, acak-acakan gitu loh. Oke, betul. Jadi sesederhana itu yang pertama. Jadi pra bisnis teman-teman hanya saja mindsetkan teman-teman bersikap bodo amat dalam artian tadi saya sampaikan. Yang kedua, setelah bisnis itu terlaksana konsisten. Itu aja sebetulnya sih menurut saya. Oke. Untuk tips-tips ya gitu yang saya alami gitu. Berbicara tentang konsisten nih, menurut Kak Irfan sendiri, konsisten itu dalam suatu bisnis itu misalkan dalam contoh kasusnya seperti apa gitu? Kayak misalkan kalau konsisten ya kamu harus konsisten, harus fokus misalkan satu. Tapi ada aja kan pasti pembisnis lain atau pengusaha-pengusaha yang pengen juga merangkap ke dunia yang lain gitu. Misalkan kalau zaman sekarang kan pembisnis iya, misalkan model iya, artis iya. Nah, itu apakah bentuk dari konsisten atau gimana nih? Maksudnya bentuk konsisten dalam bisnis itu gitu. Jadi penafsiran saya terhadap konsisten ini begini, sebagai contoh ya dulu saya pernah bikin bersama kawan suatu ternak ikan. Oh, ternak ikan. Nah, tapi angin-anginan teh, karena dulu masih awal-awal ya. Iya. Sekarang lagi pengen ini, udah seminggu diantepin aja ditinggalin gitu kan, rugi gitu kan. Nah, maksud saya konsisten di sini, ketika kita memulai bisnis A, ya kita tekuni sampai beres gitu. Nah, adapun kita tidak bisa selamanya di situ, ya kita panggil orang yang memang kita percaya untuk mengelola bisnis itu. Betul. Nah, adapun kita kan harus berkembang tuh ya. Jadi pengusaha kan harus berkembang, nggak harus bisnisnya ternak aja gitu kan. Nah, maksud di sini ketika ketika bisnisnya sudah jalan, kita bisa mengembangkan mulai ke bisnis B, misalnya ke pengadaan barang, misalnya pengadaan barang dan jasa. Nah, tetap konsisten lagi gitu. Maksudnya konsisten di sini tidak menutup teman-teman untuk membuka cabang, melebarkan sayap ya enggak, tapi ketika membuka bisnis baru ya dilakonin gitu. Dijalanin dengan serius. Nah, di sini pentingnya seorang mentor teh. Oh, mentor. Ya, bagi saya nih ya, ada di dalam konsep belajar itu kayak semacam ada gium ini teh. Belajar tanpa guru bisa sesat katanya. Oh iya. Salah guru lebih sesat. Nah, bagi saya itu juga berlaku loh teh di dalam dunia bisnis. Kenapa gini? Karena seorang pengusaha nih teh yang dia belajar otodidak, mungkin pada saat ingin mengkonsepkan dia ingin berbisnis apa, itu kan kalau misalnya dia mengkonsepkannya salah, dia kalau tidak ada yang mengingatkan gitu ya, tidak ada mentor, dia bisa terlanjur terus larut dalam kesalahan itu dan akibatnya fatal gitu kan. Nah, kalau misalnya dia punya mentor tapi mentornya salah, itu jauh lebih sesat. Sesatnya gimana? Maksudnya gini, pada saat dia ingin mengkonsepkan, gue mau bikin bisnis apa nih gitu kan, lalu mentor bilang lu bisnis ini aja. Nah, kalau mentor yang salah gimana kalau misalnya dia mengarahkan ke bisnis yang ilegal gitu kan? Ini kan jadi fatal gitu loh. Jadi maksud saya, bisnis mempunyai mentor itu juga berbahaya gitu ya. Berbahayanya ya tanpa kalau dia tidak sadar dia itu salah bisnisnya. Yang kedua, kalau dia bermentor tapi mentornya salah ya juga lebih fatal tadi gitu loh. Nah, artinya ketika teman-teman nih, menurut saya nih ya, memang kita seorang pengusaha perlu mempunyai satu mentor ya. Yang mana mentor ini dapat mengarahkan kita, memberikan masukan dengan segudang pengalamannya. Tetapi yang terpenting kita harus mencari tahu teh. Yang pertama, kedekatan secara emosionalnya dulu. Yang kedua, track recordnya gimana nih seorang mentor kita gini. Kalau saya seperti itu ya teh, mencari track record seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Setelah diri saya yakin, barulah saya jadikan dia mentor saya gitu kan. Dan berbicara mentor itu sebetulnya biasa saja, siapa saja. Bisa teman kita yang memang lebih dulu memulai usahanya, ataupun di lingkungan internal keluarga, ayah kita, kakak kita gitu kan, ibu kita, ataupun senior gitu kan di lingkungan universitas mah gitu teh. Berarti juga emang sebenarnya kita juga sebagai pemula ya, juga butuh mentor ya. Terus juga apalagi kemarin aku baru lihat-lihat juga misalkan artikel yang nyeritain tentang ownernya makaroni ngehe itu, terus katanya dia lulusan SMA kan, tapi dia bisa akhirnya termotivasi untuk mendorong bisnisnya kan, jadi bisa buka outlet di mana-mana gitu kan. Itu juga salah satu mungkin dia juga di belakang layarnya mungkin research juga, terus juga pastinya dibimbing mungkin ya kan. Berarti pendidikan ataupun dengan
kita mungkin merasa nggak bisa, ya itu bukan apa ya, acuan ya, Ya, maksudnya betul. tetap aja kita harus explore kemanapun Betul. itu kan. Terus juga mentor itu pasti menurut Kak Ivan itu udah penting ya. Penting, sangat penting gitu. Penting. Terus juga teruslah maksudnya berkembang bisnis itu jangan stuck ya, Ya, harus jangan stuck, pikirin harus gitu. berkembang gitu. Iya, harus berkembang. Mau di sini aku udah beres sekarang, kita cari lagi Ya. kayak yang lain. Nah itu apa ya, kalau misalkan sebagai seorang pembisnis nih, tapi sebelumnya aku belum tahu nih Kak Ivan sendiri maksudnya bisnisnya gimana nih Pengalaman sekarang? gitu Iya, ya? lagi menggarap bisnis. Aku sampai lupa nanya Iya, lagi. iya. Lagi menggarap bisnis apa sekarang? Jadi kalau saya mulai memang berbisnis itu memang sudah dulu ya, kan dulu saya SMA di asrama. Oh, asrama. Jadi dulu mencari peluang lah bagaimana para siswa santri ya, para santri di asrama itu jam malamnya pada lapar nih. Dulu saya menceritakan itu ya, itu pengalaman saya dulu. Saya bagaimana jualan mie Mie apa tuh? goreng. Oh, Itu mie jualan goreng. itu pakai elmen di dalam gayung gitu kan. Kan dulu di iya, kobong-kobong iya. itu seperti itu. Kita jualan malam-malam jualan-jualan karena kita melihat peluang loh bahwasanya santri itu tengah malam lapar. Sedangkan kantin pada tutup kan. Iya. Nah, itu peluang yang saya lihat pertama. Dulu saya pas satu SMA itu jualan mie goreng, pisang keju pernah. Nah, masuk ke dunia kampus, saya mulai merintis dengan kakak saya. Satu perseroan terbatas PT yang bergerak memang di bidang event organizer dan juga digital agency. Tapi memang secara legalisasi perseroan memang banyak ya bidang-bidang yang bisa kita garap, tapi kita baru fokus gitu kan di event organizer dan digital agency. Nah, juga berbicara pengalaman ya Teh, ada yang menarik nih, kata Nadiem Makarim ya, kata Mas Nadiem ya, Mas Menteri gitu kan. Mas Menteri. Beliau pernah bilang orang lain mungkin bisa mencuri idemu, tapi mereka tidak bisa mengeksekusi ide itu sebaik dirimu gitu. Oh iya, benar. Interpretasi saya gimana nih, maksudnya gini. Orang lain bisa saja gitu ya, Bapak mencuri ide kita garap usaha, orang lain yang tiba-tiba bisa aja curi gitu kan. Tapi mereka tidak bisa mengeksekusi sebaik kita. Maknanya apa? Di situ ada pengalaman Teh. Kayak misalnya nih, saya udah 1 tahun nih bergerak di bidang IO nih, punya satu ide baru. Terus tiba-tiba Teteh nih ya misalnya misalnya tiba-tiba nyontek ide saya, tapi Teteh baru pertama kali bikin, kan hasilnya akan berbeda gitu ya Teh. Antara yang sudah berpengalaman dan yang memang baru. Artinya pernyataan dari Nadiem Makarim betul sebetulnya di situ. Jadi orang-orang yang memang berpengalaman tidak usah takut dia dicuri idenya, karena hasil daripada orang yang berpengalaman belum akan berbeda gitu Teh. Iya. Dan juga jatuh bangun saya membangun bisnis pastilah ya, kan Teteh juga punya usaha, pastilah ya ada titik terendah gimana. Dulu tuh saya pernah pada tahun 2018 bersama kakak saya ada suatu event, kita mengadakan suatu event di salah satu kabupaten kota yang event kejuaraan lah ya, kejuaraan nasional. Kita itu rugi di angka 8 digit Teh pernah. Wow. Itu bagaimana saya usia baru 18-19 tahun lah ya. Teteh saya juga baru sekitar 27-an. Iya. Bagaimana kita harus bangkit gitu dari keterpurukan itu loh, maksudnya. Iya. Jadi poinnya jangan kita berlarut-larut dalam keterpurukan. Poinnya adalah bagaimana kita mengevaluasi dari setiap kegagalan yang kita miliki. Dan justru itu kunci kesuksesan Teh. Iya. Karena bagi saya setiap orang itu pasti mempunyai jatah gagal. Tinggal hanya bagaimana saja kita menghabiskan jatah gagal itu. Dan saya lebih memilih di waktu muda gitu loh. Iya, Dan benar. ya proses pengalaman itulah yang saya nikmati, yang pada akhirnya sampai sekarang saya bisa bertahan gitu kan di tengah pandemi ini. Selalu bersyukur, orang lain banyak yang diputus kerjakan gitu kan, tapi alhamdulillah saya masih bisa stagnan gitu kan. Bahkan cenderung sekarang membuka core bisnis baru gitu Teh. Alhamdulillah, luar biasa banget. Nah, berarti kan itu selama bisnis ada struggle-struggle-nya ya, yang kerasa banget. Itu juga sebenarnya kegagalan itu bukan menjadi kita lagi jadi hopeless gitu ya, kayak udah deh aku gagal, jangan kayak gitu. Justru kunci kesuksesan itu dari kegagalan dulu. Kan, jadi kita udah tahu kan kegagalan apa, jadi seenggaknya nanti ke depannya kita nggak akan mendapatkan kegagalan itu lagi. Dia udah tahu gitu ya. Nah, pengen tahu nih dari Ketua Umum HIPMI PT Unpas, ada quotes bisnis tersendiri nggak dari Kak Irfan buat teman-teman di sini gitu yang nonton nih? Kalau quotes bisnis apa ya? Sebetulnya saya tidak jago bermain lidah Teh sebetulnya. Tapi dari tadi quotes dari pembisnis keinget gitu. Ada nggak yang bisa, aduh aku harus menanamkan ini gitu, quotes dari sendiri gitu?
Kak Irfan? Kalau dari berbicara quotes ya, Atau apa mungkin ya? kata-kata mutiara atau apalah, mungkin kalau kata-kata bijak lah atau gimana gitu. Kalau kata-kata bijak, mungkin saya lebih kepada bukan kata-kata bijak ya, yang memotivasi saya ya, yang memotivasi saya untuk terus berkembang. Saya mikir gini teh, orang tua kan semakin tua gitu ya. Betul. Masa sih kita mau terus mengandalkan penghasilan dari mereka gitu kan? Benar. Saya berpikir kemandirian gitu, karena memang saya secara pribadi dididik oleh orang tua mandiri gitu kan, oleh kakak-kakak saya. Bagaimana pada akhirnya saya memikir berkolaborasi kan pada akhirnya saya dengan kakak saya gitu kan, untuk membuat suatu perusahaan gitu. Dan quotes bisnisman tidak ada sih Teh, sebetulnya, tapi yang memaksa saya untuk terus bersemangat ya apa, melihatlah perkembangan orang tua semakin tua gitu kan, umur semakin bertambah, dan Kondisi juga lihat kondisi realitas, kondisi sosial dan sebagainya, yang pada akhirnya membuat saya memang bersemangat gitu untuk menjadi seorang entrepreneur gitu kan, menjadi seorang bisnismen gitu Teh. Oke, berarti sebenarnya lebih ke mungkin melihat orang ya, maksudnya Kak Irfan melihat orang itu yang buat Kak Irfan juga termotivasi, penyemangat gitu, lihat dari perkembangannya, dari cara bekerjanya, dari cara bisnisnya, itu juga bisa membuat Kak Irfan semangat untuk berbisnis gitu ya. Berarti awal suka bisnis itu dari yang jualan makan mie dulu gitu ya, SMA itu Teh. Kepikiran ya, itu ada nggak sih sedikit ada rasa malu-malu gitu nggak awal-awalnya? Kalau kita sih dibawa enjoy itu ya, karena kalau hidup dalam larutan gengsi tidak akan maju, itu aja sih pesan orang tua saya gitu ya. Kalau mau jadi pengusaha ya nggak usah gengsian gitu. Harus berani ya. Ya betul. Oke, mungkin sedikit lagi mungkin apa ya, lebih ke HIPMI-nya lagi ya. Goals-nya nih apa ya, maksudnya pengen titik pencapaiannya pengen sampai mana nih HIPMI khususnya buat Unpas sendiri gitu. Terkait dengan goals ya, berarti goals tuh titik keberhasilan apa gitu kan yang di bawah HIPMI perguruan tinggi. Kita kembali lagi Teh kepada tadi tujuan awal saya pendidikan, yaitu ingin menciptakan gitu kan mahasiswa dan juga memfasilitasi ya. Titik goal saya bagaimana pada akhirnya satu kepengurusan saya itu 1 tahun ke depan setidaknya anggota-anggota saya yang belum memulai usaha bisa memulai usaha gitu dengan bantuan dari networking HIPMI itu sendiri gitu kan. Dan juga yang memang sudah memiliki usaha lebih berkembang lagi usahanya, dan memang itu yang dirasakan oleh pribadinya gitu. Jadi fokus goal saya hanya untuk mengembangkan HIPMI ini, juga mengembangkan nama baik dari Unpas itu sendiri Teh. Jadi bagaimana caranya kita tujuan utamanya sih mengembangkan SDM mahasiswa-mahasiswa Unpas dan juga Unpas itu sendiri Teh. Bagaimana nanti terciptanya cross selling itu kan dalam bisnis itu kan strategi lah yang tidak bisa disampaikan di sini. Betul. Strategi dapur Teh. Oh iya, oke, sih aku tahu. Oke, itu mah udah gitu, ya gitu ya. Itu mah yang penting maksudnya visi misi yang pengen Kak Irfan itu tuh pengen banget diimplementasikan ya, apalagi misalnya di HIPMI ini. Terus juga karena mungkin sedikitnya ada pengalaman dari Kak Irfan sendiri sebagai pengusaha yang sekarang lagi ngerintis juga, atau misalkan lagi berjalannya sekarang kan, itu juga ya orang juga pasti melihat oh Irfan lagi ini atau gimana gitu ya, lagi mengusaha, jadi mereka juga percaya sama Kak Irfan gitu ya. Terus kira-kira nih HIPMI ada nggak jargonnya gitu? Nah, kalau tapi bentar, kalau jargon kayaknya nanti deh pas kita penutup acara. Siap. Kayak pengen ini aja kasih tahu tentang HIPMI, misalnya sosial medianya di mana, terus juga orang-orang bisa mengenal lebih tentang HIPMI Unpas ini di mana? Bisa itu aja. Jadi baik teman-teman, terkait dengan teman-teman bisa mengakses informasi, untuk sementara kita baru buat yang namanya Instagram. Jadi teman-teman bisa coba search @hipmipt.unpas. Di situ ada dokumentasi kegiatan ataupun perkembangan kegiatan dan sebagainya. Itu ada di HIPMI PT.unpas. Dan juga ini penting Teh, tadi lupa disampaikan. Jadi teman-teman yang mau gabung harus jadi pengusaha Teh. Oh iya benar. Gitu gimana tuh biar orang-orang maksudnya pengen join nih ke HIPMI ini, gimana nih? Jadi untuk bergabung kepada HIPMI PT Unpas, sekali lagi saya sampaikan tidak harus memiliki usaha Teh. Jadi berbeda mungkin dengan BPC, karena kan BPC sudah tingkatannya kabupaten kota pengusaha top, BPD, BPP. Nah untuk tingkatan HIPMI PT ini tidak punya usaha, nggak apa-apa. Itu kebijakan dari kita yang setelah rapat. Cukup teman-teman mempunyai niat untuk usaha, mempunyai planning yang kemudian teman-teman tulis, itu saja Teh. Karena kenapa Teh? Kenapa saya sampaikan hanya planning saja? Karena saya pengen yang masuk ke HIPMI itu yang memang benar mau jadi pengusaha gitu, bukan nggak yang main-main. Makanya saya coba bentuk
menjadikan satu persyaratan gitu. Dan nanti juga teman-teman bisa mengakses lah ya persyaratan secara umumnya untuk bagaimana bisa bergabung kepada HIPMI PT Unpas. Dan yang terpenting sebentar lagi teh kita akan oprek teh. Wow, kapan tuh, dari mulai kapan? Nanti tentunya teman-teman pantau selalu, follow IG-nya di @hipmi.unpas, dan di situ akan selalu perkembangan update-nya gitu kan, bagaimana nanti kapan opreknya. Teman-teman selalu pantengin aja di situ. Dan kalau kontak person bisa melalui DM-nya, adminnya baik kok teh. Oh my god, oke, boleh langsung aja. Mungkin teman-teman yang pengen join ke HIPMI boleh langsung ke DM aja ke Instagramnya. Terus juga bentar lagi mau oprek, aku seneng banget dan aku berarti boleh join dong. Boleh banget teh. Karena gini teh, ini kan berbicara pengusaha kan kita jualan ya. Karena saya juga menjual ilmu paten Unpas ini, bagaimana teh bisa gabung nih ya. Karena kan pengusaha gitu teh ya. Nah, jadi HIPMI PT Unpas ini sekali lagi teh menawarkan networking teh. Karena berbicara pengusaha nih ya, kita nggak bisa berdiam diri teh, nggak bisa maksudnya nggak bisa individual ya. Kita pasti membutuhkan orang lain gitu ya. Dan HIPMI ini menawarkan networking. Bagaimana loh teh kita bisa terhubung secara langsung gitu ya dengan pengusaha-pengusaha top kota Bandung, pengusaha-pengusaha hotel gitu kan, kafe, restoran dan sebagainya. Itu kan tergabung ya di dalam HIPMI kita itu, dan kita bisa berkomunikasi. Maksudnya berkomunikasi secara langsung gitu kan, tanpa ada mekanisme birokrasi gitu kan ya. Cukup, Bang, saya dari HIPMI PT gitu kan, izin silaturahmi. Udah sangat humble gitu. Mereka juga senior sangat terbuka dengan junior-juniornya, dan itu kelebihan teh daripada HIPMI PT Unpas ini. Dan teman-teman yang memang memiliki usaha itu kesempatan besar untuk mengembangkan usaha teman-teman gitu kan. Dan teman-teman yang tidak memiliki usaha jangan berkecil hati, justru di sini momennya untuk memulai usaha. Let action gitu bersama HIPMI PT Unpas gitu. Oke, buat teman-teman nih, dengan kata Kang Irfan, kalau misalkan teman-teman pengen memulai atau bahkan masih pengen niatnya dulu, nggak apa-apa, kita join dulu aja gitu. Jangan malu gitu, jangan memikirkan yang join HIPMI itu hanya pengusaha aja, itu kita tidak menentukan batas ya. Siapapun bisa aja, ayo kita join, yang penting konsisten dan emang bener-bener mau maju gitu ya. Kayak gitu. Nah, paling ini kita udah di penghujung ya, udah banyak, terasa tuh ya, udah nggak kerasa ya, udah hampir berapa jam gitu. Nih paling aku pengen tahu nih buat teman-teman di sini, ternyata HIPMI pasti ada jargonnya nih. Biar pada tahu nih sebelum oprek, sebelum takutnya nanti di interview tanya apa jargonnya. Nah, boleh dong, jargonnya apa jadi, nih? Di HIPMI, bukan HIPMI PT ya, HIPMI secara organisasi keseluruhan, itu ada jargonnya pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Nah, jadi maknanya itu kita itu seorang pejuang pengusaha gitu teh. Ini kan pejuang itu ya tahulah istilah makna pejuang seperti apa. Jadi ketika nanti saya nyebutkan HIPMI PT Unpas, salam pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Siap ya? Salam pejuang pengusaha. Salam pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Salam pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Oke, ayo. Siap ya? Dia sampaikan HIPMI PT Unpas baru itu. Siap ya? HIPMI PT Unpas, salam pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Luar biasa. Terima kasih Teteh Fitri. Terima kasih Kang Irfan ya. Nah, itu HIPMI Talks kali ini. Tadi juga kita udah langsung kedatangan dari Kang Irfan, udah sharing-sharing tentang HIPMI itu apa. Jadi teman-teman bisa langsung aja cek di Instagramnya buat info selanjutnya dan info selebihnya. Boleh langsung DM aja kalau misalkan nanti oprek. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Makasih Teh, sehat-sehat Teh. Ya, makasih.